Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba, dan pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 31 Januari 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi hari ini dari Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah pusat untuk memberikan anggaran bagi percepatan pembangunan infrastruktur Kota Pariaman yang dinilai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Pariaman. Komisi 5 DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman, Sumatera Barat sebagai bentuk pengawasan terhadap aliran anggaran pemerintah dalam pembangunan di daerah. Ditemui usai pertemuan dengan Wali Kota Pariaman dan pihak terkait lainnya, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk melihat pembangunan infrastruktur serta realisasi program-program lainnya. Muhammad Iqbal juga menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membantu anggaran APBD Kota Pariaman yang terbatas. Mengingat percepatan pembangunan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Pariaman. Karena kita tahu bahwasannya memang karena anggaran APBD Kota Pariaman terbatas, maka dibutuhkan bantuan dari anggaran pemerintah pusat. Oleh karena itulah kami Komisi 5 ke sini, selain menyerap aspirasi, menampung aspirasi, kita ingin menyampaikan kepada kementerian terkait tentang hal-hal yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kepada kami. Anggota Komisi 5 DPR RI Thoriq Hidayat menyampaikan dukungannya terhadap program pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman. Menurutnya, realisasi program pembangunan akan berdampak positif pada sektor pariwisata. Tentu saja kita sangat mendukung apa yang diusulkan oleh Pak Wali Kota dengan semangat membangun yang sedemikian hebat untuk meningkatkan, terutama yang pertama yang tadi kita dengar itu tentang pariwisata yang tentu saja ini akan mendongkrak perekonomian di Kota Pariaman. Yang kedua, tentu saja secara khusus untuk meningkatkan perekonomian di Kota Pariaman ini. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Guna mendukung kesuksesan pemilu 2024, Komisi 2 DPR RI menilai perlunya sosialisasi pemilu yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu diperlukan koordinasi di antara pihak terkait dalam penetapan data daftar pemilih tetap. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu untuk memastikan persiapan tahapan pemilu 2024 berjalan lancar tanpa gangguan eksternal maupun internal. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menekankan kembali bahwa KPU dan Bawaslu harus menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional. Berdasarkan hasil paparan KPU, Bawaslu, dan Kapolda Provinsi Bengkulu, semua optimis pemilu serentak 2024 akan berjalan baik. Namun Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan pentingnya koordinasi bersama pemerintah daerah terkait penetapan data daftar pemilih tetap. Nah, ini harus ada koordinasi yang lebih intensif lagi antara KPU dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Dukcapil. Jadi harus ada keterbukaan, terus kemudian harus ada mekanisme secara periodik pengevaluasian ya, sehingga memang nanti betul-betul pada hari H masyarakat itu yang hadir betul-betul valid ya, tidak lagi terjadi misalnya ada orang yang sudah meninggal atau yang sudah pindah segala macam itu masih terdaftar dalam DPT gitu. Teddy Setiadi, politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera, juga menambahkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai pemilu serentak 2024. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat. Sosialisasi tentunya bukan hanya tugas Bawaslu saja, tapi partai politik juga, pemerintah juga harus mensosialisasikan. Partai politik termasuk juga para calon anggota legislatifnya. Itu pun juga harus mempromosikan dirinya sehingga mereka juga mengenal siapa yang menjadi calon-calon legislatornya. Dari Provinsi Bengkulu, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dinilai tidak rasional. Dan informasi selengkapnya terkait hal tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menilai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 tidak rasional dan terlalu ekstrim. Untuk itu DPR RI meminta pemerintah mengkaji kembali rencana kenaikan tersebut dengan menyesuaikan komponen-komponen terkait. Komisi 8 DPR RI menilai usulan pemerintah atas kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 tidak rasional. Berdasarkan usulan Kementerian Agama, biaya ibadah haji menjadi Rp69 juta dengan kenaikan sebesar 76%. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya menolak usulan Kementerian Agama terkait kenaikan BPIH tahun 2023. Hasbi menyampaikan kenaikan biaya haji ini belum final dan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kenaikan tersebut serta menyesuaikan komponen-komponen yang terkait dengan perjalanan haji. Ini belum final, tenang. Hari besarnya adalah pada saat tanggal dalam jadwal itu kita 13 Februari sudah harus ada pengesahan terkait BPIH. BPIH itu adalah biaya keseluruhan, artinya biaya penyelenggaraan ibadah haji. BIPIH biaya pelaksanaan ibadah haji. Nah, BPIH inilah yang dibebankan kepada jamaah secara langsung. Ayo ikut sama-sama memahami seutuhnya bahwa pelaksanaan haji yang pelaksananya adalah Kemenag, pengelola keuangannya adalah Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, dan kami sebagai mitra kerja dari kedua kementerian dan lembaga itu. Tentu kami di Komisi 8 tidak ada satupun poksi yang setuju. Lebih lanjut, Hasbi menegaskan penolakan Komisi 8 DPR RI atas kenaikan biaya haji tahun 2023 murni didasari karena kenaikan BPIH yang dinilai tidak rasional dan ekstrim, dengan kenaikan mencapai 76,9%. Halim dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. DPR RI optimis penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Koordinasi di antara pihak terkait dinilai menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pemilu. Dalam rangka pengawasan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI memantau persiapan daerah dalam menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang. Komisi 2 DPR RI optimis pemilu tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Ditemui usai kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengatakan, seluruh proses persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang telah dilaksanakan penyelenggara berjalan dengan lancar. Saan berharap para penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapan pemilu berikutnya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Nah, dari semua proses tahapan-tahapan pemilu yang ada di Provinsi Jambi, baik yang disampaikan oleh KPU maupun oleh Bawaslu, yang sudah dilaksanakan tidak ada persoalan, bahkan berjalan dengan yang lancar. Dan untuk persiapan tahapan berikutnya terkait terutama tahapan pendaftaran anggota perseorangan maupun nanti legislatif, terutama DPR, juga mereka sudah menyiapkan semaksimal mungkin. Juga sudah menyampaikan mereka koordinasinya, kolaborasinya, dan sinerginya berjalan dengan baik, maka kita yakin dan optimis bahwa pemilu 2024 yang akan datang, tepatnya 14 Februari di Provinsi Jambi, insya Allah akan berjalan dengan baik, profesional, dan juga lancar. Lebih lanjut, Saan menambahkan pemerintah Provinsi Jambi, KPU, dan Bawaslu harus berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga sinergi antara lembaga yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemilu 2024 dapat terwujud dan menciptakan pemilu yang adil dan proporsional. Dari Provinsi Jambi, Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai aksi pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia telah mencederai nilai-nilai demokrasi serta menyakiti umat Islam di dunia. Untuk itu DPR RI meminta pemerintah Swedia menindak tegas pelaku pembakaran Al-Quran. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI meminta pemerintah Swedia menindak tegas pelaku pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh para demonstran di Swedia. Ditemui pada konferensi parlemen negara-negara OKI atau The 17th Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States atau PUIC di Algiers, Aljazair, anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini mengecam pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia karena dianggap telah mencederai nilai-nilai demokrasi serta menyakiti umat Islam di dunia. Ya, pertama saya kira pemerintah Swedia harus menindak ke masyarakatnya. Indonesia sebagai negara yang diamanahkan oleh konstitusinya untuk terlibat mewujudkan perdamaian dunia, tentu tidak ingin muncul di dunia ini hal-hal yang bisa memicu kerusuhan dan keributan. Tetapi perlu Swedia pemerintahnya mengambil tindakan. Tidak boleh atas nama demokrasi menciderai dan menyakiti 1,7 umat Islam di dunia ini loh. Kalau Swedia menghargai perdamaian dunia, menghargai hak asasi, itu harus menindak warga negaranya. Ini bukan kebebasan, tetapi ini penghinaan. Kita harus bedakan antara kebebasan dengan penghinaan terhadap salah satu agama dan kitab suci dari agama tertentu. Aksi pembakaran kitab suci Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Swedia dipicu pasca Turki menggagalkan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia terkait dukungan untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Aksi tersebut meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara yang berbuntut panjang. Dari Algiers, Aljazair, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kasus pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Dan tingginya permintaan dispensasi menikah menjadi perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah pemirsa, kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kehamilan di luar nikah, tekanan sosial budaya, faktor ekonomi, peningkatan penggunaan internet dan media sosial, serta pendidikan yang masih minim menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Pernikahan dini ini dinilai menyebabkan permasalahan baru, mulai dari permasalahan ekonomi, menurunnya kualitas pendidikan bagi anak, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah pemirsa, selain itu memberikan edukasi mengenai bahaya seks bebas, DPR RI juga meminta pemerintah untuk membuat program penguatan karakter anak yang dinilai dapat mencegah kasus pernikahan dini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Fenomena pernikahan dini di Indonesia ditenggarai menunjukkan tren semakin meningkat. Sinyalemen ini dipantik terungkapnya data tingginya angka permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama sejumlah daerah. Bahkan mirisnya tingginya permintaan dispensasi nikah itu menurut data BKKBN 80% diantaranya karena hamil di luar nikah. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 4 provinsi dengan angka dispensasi nikah tertinggi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Permintaan dispensasi nikah ini hanya dilakukan oleh calon mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun, sebagaimana ketentuan syarat usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Fenomena hamil di luar nikah termasuk kejadian gunung es yang tak kunjung ditangani serius oleh berbagai pihak. Indonesia sudah seharusnya menerapkan kurikulum pendidikan seksual di Indonesia. Pendidikan seksual harus mulai ada sejak sekolah dasar hingga jenjang lebih tinggi. Ada banyak pihak yang turut bertanggung jawab terhadap fenomena pernikahan dini, yakni sekolah sebagai institusi pendidikan, orang tua, pemerintah selaku pembuat kebijakan, dan masyarakat di lingkup sosial. Pada hakikatnya, edukasi ini merupakan cara memberi pemahaman terkait gender, alat kelamin, dan kesehatan reproduksi yang tepat. DPR RI menekankan pentingnya pendidikan karakter di sekolah maupun di rumah sesuai norma sosial, masyarakat, agama untuk mencegah pernikahan dini akibat kehamilan di usia remaja. Hal ini perlu dilakukan agar generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik. Peran pendidikan sangat penting baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau masih ada kasus-kasus begini, bisa saja menunjukkan kita ada kegagalan dalam pendidikan karakter anak sekolah ini, anak-anak kita. Ya makanya tadi banyak program saya bilang yang tidak terbiayai karena kurang anggaran. Ya. Kita semua akhirnya lari ke anggaran. Ya. Kalau ini kita cukup anggaran, tentu peningkatan pendidikan karakter bisa dilakukan. Ya.
supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang tadi disampaikan itu. DPR RI juga mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pendidikan karakter pada anak usia remaja dalam menyikapi kasus pernikahan dini. Ya, kami melihat itu belum cukup siap gitu ya dari pendidikan basis di sekolah, dan maka kami selalu menekankan kepada Pak Nadiem ya, Pak Menteri agar benar-benar pendidikan karakter di usia dini, usia PAUD balah gitu ya, itu benar-benar ditekankan. Karena kan kalau mereka nggak paham siapa dirinya, bagaimana dirinya, apalagi mempersiapkan masa depan dengan keluarga dan sebagainya, ini kan butuh proses gitu. Tapi tahapan penguatan karakter itu memang harus di basis bawah. Memang sudah sewajarnya pemerintah dan semua stakeholder perlu memberi perhatian lebih terhadap kasus pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur. Sejatinya, perkawinan dini merupakan praktik yang dapat mengancam masa depan anak dan mencoreng seluruh hak anak. Perkawinan pada anak usia dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi perempuan dan mengakibatkan tingginya angka stunting di Indonesia. Selain itu, pernikahan dini dapat menghilangkan kualitas pendidikan bagi anak, menyebabkan permasalahan ekonomi baru dan kemiskinan ekstrim yang tak jarang memicu kekerasan dalam rumah tangga, hingga berujung pada pernikahan yang hanya bertahan seumur jagung. Maka tak berlebihan jika salah satu upaya menyelamatkan masa depan bangsa ini adalah dengan memproteksi anak dari ancaman bahaya pernikahan dini. Untuk memutus mata rantai dan efek domino kasus pernikahan dini, maka semua elemen harus terlibat untuk menanggulangi dan melakukan gerakan preventif. Hal ini dimulai dari orang tua, sekolah, pengambil kebijakan, dan yang terpenting adalah masyarakat. Masyarakat sama sekali tak boleh abai ketika mengetahui ada indikasi aktivitas seks bebas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Alfat juga pemirsa, apa nih yang terlintas dalam benak pemirsa ketika mendengar kata Ujung Kulon? Taman Nasional kah? Atau Badak Bercula 1? Nah, kalau cuma itu saja nih Elisa dan pemirsa, berarti pemirsa belum update. Nah pemirsa, di Ujung Kulon terdapat satu pulau yang menawarkan sejuta pesona keindahan dan berbagai aktivitas seperti memancing dan menjelajah hutan mangrove. Wow, kira-kira apa nih aktivitas lain yang bisa kita temuin di salah satu tempat di Ujung Kulon? Pemirsa tentunya penasaran kan dengan pulau yang dimaksud oleh Alfat? Nah untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Ayo donor darah. Donor darah baik untuk kesehatan jantung dan memproduksi sel-sel darah baru. Ayo donor darah. Dengan donor darah dapat membakar kalori. Dengan donor darah dapat mendeteksi penyakit. Ayo donor darah sekarang juga.
Dengan donor darah, efek psikologis kita menjadi bahagia. Yuk kita donor darah. Donor darah merupakan bagian dari ibadah. Satu pendonor dapat menyelamatkan 3 nyawa. Oleh karena itu, mari kita berdonor. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, pemirsa juga Alfa, tadi kita udah spill sedikit nih terkait dengan Taman Nasional Ujung Kulon yang memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang memiliki keindahannya masing-masing. Nah, Alfa tahu nggak sih kalau salah satu pulau yang akan kita bahas kali ini itu adalah Pulau Handelem. Nah, apa sih istimewanya Pulau Handelem ini? Nah, Elisa dan juga pemirsa, Pulau Handelem ini merupakan pulau yang kaya akan keragaman jenis mangrove. Dan inilah yang menjadikan pulau ini masuk ke dalam salah satu warisan dunia UNESCO bersama dengan Pulau Panaitan dan Pulau Pecang. Wah, ternyata udah masuk ke dalam salah satu warisan budaya dunia UNESCO ya. Nah, selain kaya akan mangrove, kira-kira nih pemirsa, apalagi sih yang menarik dari Pulau Handelem? Tanpa berlama-lama lagi, tentunya kita penasaran ya Alfat ya. Langsung saja kita simak informasinya seputar Pulau Handelem dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Ingin merasakan sensasi suasana hutan tropis dengan beragam tumbuhan dan satwa liar di dalamnya? Atau hendak menikmati perairan dengan panorama pantai yang menawan? Sepertinya pemirsa wajib mencatat ini, sekaligus memasukkannya ke dalam destinasi yang bakal dikunjungi. Ada surga tersembunyi di ujung barat Pulau Jawa. Konon, sekalinya berkunjung, wisatawan akan langsung jatuh cinta. Jika tidak percaya, cobalah traveling ke Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan pilih Pulau Handelem sebagai pilihan dari banyaknya tempat menarik di sana. Pulau Handelem merupakan pulau terbesar yang terletak di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berada di ujung timur laut pantai Semenanjung Ujung Kulon. Selain itu, Pulau Handelem bersama dengan Pulau Pecang dan Pulau Panaitan termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dan ketiganya pun masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO loh. Keren kan? Tak sulit untuk menjamah kawasan ini. Dari Jakarta, pemirsa dapat memilih rute darat Jakarta-Serang-Labuan sejauh 120 km. Atau bisa juga memilih rute Jakarta-Cilegon-Labuan sejauh 140 km. Di Pulau Handelem, pemirsa bisa melupakan sejenak hiruk-pikuk pekerjaan dan segala aktivitas di perkotaan. Untuk sejenak, pemirsa dapat menyatu dengan alam sehingga bisa membawa ketenangan hati dan juga pikiran. Pulau Handelem menawarkan pengalaman sungai dengan hiasan hutan di kanan kirinya, satwa liar, lahan basah, hingga pantai dengan deburan ombaknya. Jika pemirsa ingin mencoba berwisata ke hutan mangrove, maka pemirsa wajib ke tempat ini. Karena Pulau Handelem dikelilingi oleh hutan mangrove yang masih asri. Pulau Handelem yang memiliki luas kurang lebih 220 hektar ini dikelilingi oleh hutan mangrove yang indah. Pulau Handelem merupakan zona hutan mangrove paling besar di antara zona lainnya di kawasan Ujung Kulon. Bersampan atau berkanoria menyusuri aliran sungai Cigenter sembari menikmati pemandangan hutan hujan tropis sepanjang sungai. Tentu amat sangat mengesankan. Selama perjalanan, pandangan mata pemirsa akan dimanjakan dengan keindahan panorama atas air yang begitu menakjubkan. Selain wisata mangrove, Pulau Handelem juga memiliki pantai yang masih terjaga kelestariannya. Pantai di sini memiliki pasir putih dan indah yang dipadu dengan lautan biru nan jernih. Kegiatan seru lainnya yang bisa pemirsa lakukan di Pulau Handelem adalah menyusuri Sungai Cigenter menggunakan kano atau sampan kecil. Mengayuh sampan di sungai ini sensasinya tidak berbeda jauh dengan di Sungai Amazon loh pemirsa. Sekedar peringatan aja nih, untuk berkano di Sungai Cigenter ini pemirsa harus menyiapkan nyali yang besar. Pasalnya, di sepanjang aliran sungai ini pemirsa akan disuguhi pemandangan yang tidak biasa dari penampakan hewan-hewan liar di bantaran sungai, hingga ular-ular yang bergelantungan di pepohonan pinggir sungai. Meski begitu, pengalaman susur Sungai Cigenter tentunya tidak akan mudah pemirsa lupakan.
Jika pemirsa memiliki banyak waktu dan menyukai mengagumi hutan tropis secara lebih dekat, pemirsa bisa mencoba nih untuk melakukan perjalanan demi bisa bertemu rusa yang ada di Pulau Handeuleum ini. Pulau ini menjadi rumah bagi setidaknya 30 hingga 50 rusa. Uniknya, rusa-rusa yang ada di sini memiliki sifat yang ramah dan sangat bersahabat loh. Jadi nggak heran kalau rusa menjadi ikon bagi Taman Nasional Ujung Kulon selain badak bercula satu. Di tempat ini banyak rusa yang suka berkeliaran. Kita bisa bermain dengan mereka atau juga memberi makan mereka secara langsung. Dan kalau pemirsa beruntung, pemirsa juga bisa selfie dengan rusa-rusa tersebut. Asik kan? Pemirsa lebih menyukai ketenangan sambil mengamati sungai. Mungkin duduk tenang di atas dermaga kapal akan jadi satu agenda unik dan tentunya sangat cocok dilakukan pada sore hari di Pulau Handeuleum. Menikmati hutan bakau di Pulau Handeuleum memang tidak cukup hanya satu hari saja. Jika pemirsa ingin menginap di pulau ini, pemirsa tidak usah bingung karena sudah tersedia penginapan untuk pemirsa melepas penat dan mengagumi Pulau Handeuleum dalam waktu yang lebih lama. Laut Taman Nasional Ujung Kulon memiliki karakteristik tersendiri dengan kekayaan ikan dan terumbu karang di dalamnya. Selain lokasinya yang dipisahkan oleh Selat Sunda dengan Pulau Sumatera, letak Ujung Kulon yang bersebelahan dengan Laut Selatan menjadi surganya para pecinta olahraga memancing. Terbukti dalam setiap bulan selalu ada rombongan yang datang hanya untuk memancing, baik yang sudah pro ataupun yang masih tahap belajar. Tapi sebelum memancing, pastikan pemirsa memilih waktu yang tepat dan memperhatikan berbagai faktor seperti cuaca, arah angin, dan kondisi arus air karena sangat berpengaruh pada keberadaan ikan di laut. Waktu yang paling bagus untuk memancing sebaiknya dilakukan pada bulan Maret hingga Juli, serta bulan November dan Desember. Ikan yang tersedia di laut Ujung Kulon pun sangat beragam. Contohnya seperti ikan ayam-ayam, kerapu macan, kerapu lumpur, kurisi, dan ikan-ikan karang lainnya. Setelah menikmati berbagai aktivitas yang telah disebutkan tadi, rasanya akan sempurna jika menutup hari dengan menikmati sunset di Pulau Handeuleum. Jika biasanya sebuah pantai hanya indah saat sunrise atau sunset saja, tapi pantai di Pulau Handeuleum menyajikan keindahan keduanya, yaitu sama-sama indah. Di setiap pantai yang ada di dalam area Taman Nasional ini memiliki spot keindahan sunset yang khas dan pemirsa tentunya akan puas melihat keindahan ini. Dijamin deh pemirsa akan lupa waktu dan terpesona dengan spot-spot indahnya. Inilah yang menjadi daya tarik wisatawan luar negeri maupun lokal yang merindukan pesona alam yang masih asri di Taman Nasional ini. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pemirsa tertarik langsung berkemas aja deh dan langsung cus menuju Pulau Handeuleum di Taman Nasional Ujung Kulon. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau lihat judulnya nih, tenggelam dalam keindahan Pulau Handeuleum. Emang tenggelam ya? Dan aku bener tenggelam loh melihat keindahan alam yang ada di sana, karena untuk bisa menjadi referensi juga nih bagi para pemirsa yang ada di manapun nih, untuk bosan nih jalan-jalan ke mall atau ke perkotaan bisa lihat yang hijau-hijau di sana. Benar, karena itu di kamera aja udah bagus banget, apalagi dengan mata langsung ya Alfat ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 31 Januari 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada Komisi 4 DPR RI yang akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Raja Wali Nusantara, Holding Pangan ID Food dengan agenda tindak lanjut rapat dengar pendapat pada tanggal 16 November 2022 lalu dan membahas rencana program dan kegiatan tahun 2023. Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Pertamina. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya tentunya dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan ada rekan saya, Alfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.